Manchester City kembali mengalami hasil kurang memuaskan pada pekan ketiga Premier League musim ini. Menghadapi Brighton, The Citizens harus mengakui keunggulan lawannya dengan kekalahan 2-1. City sempat memimpin lebih dulu melalui gol Erling Haaland di babak pertama. Namun Brighton berhasil membalikan keadaan lewat penalti James Milner dan gol telat dari Brajan Gruda di paruh kedua pertandingan. Kemenangan ini mengangkat Brighton ke posisi ke-10 dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Sementara Manchester City turun ke posisi ke-12 dengan 3 poin dari jumlah laga yang sama. Liverpool berhasil meraih kemenangan dalam laga big match pekan ketiga Premier League musim 2025-2026 bermain di Anfield melawan Arsenal. The Reds menang tipis dengan skor 1-0. Gol sematawayang yang memastikan kemenangan Liverpool dicetak oleh Dominic Szoboszlai menjelang akhir babak kedua. Hasil ini membuat Liverpool tetap kokoh di puncak klasemen sementara dengan 9 poin dari 3 pertandingan, sementara Arsenal harus turun ke posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Juventus berhasil membawa pulang 3 poin penuh usai mengalahkan Genoa dengan skor tipis 1-0. Pertandingan pekan kedua Serie A musim 2025-2026 ini digelar di Stadion Luigi Ferraris pada Minggu malam. Atmosfer panas langsung terasa sejak awal laga, berkat dukungan besar dari para supporter Genoa. Dusan Vlahovic menjadi penentu kemenangan Bianconeri lewat sundulannya yang tepat sasaran pada menit ke-73, memanfaatkan umpan dari skema sepak pojok. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta bagi tim asuhan Igor Tudor. Meski telah berusaha keras hingga menit akhir, tim asuhan Patrick Vieira gagal mencetak gol balasan. Hasil ini memperpanjang tren positif Juventus di awal musim bersama pelatih baru mereka. Inter Milan harus menelan kekalahan mengejutkan 1-2 dari Udinese pada matchday kedua Serie A di Stadion Giuseppe Meazza. Tuan rumah sempat memimpin lewat gol Denzel Dumfries di menit ke-17, namun keunggulan itu tak bertahan lama. Udinese menyamakan kedudukan melalui penalti Keenan Davis di menit ke-29, lalu membalikan keadaan lewat gol Arthur Artaveta di menit ke-40. Hasil ini menjadi pukulan bagi Inter yang gagal mempertahankan keunggulan dan konsistensi permainan meski tampil di kandang sendiri. Barcelona bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano dalam lanjutan La Liga di Stadion Campo de Futbol de Vallecas. Meski Barcelona menguasai permainan, Rayo Vallecano tampil ngotot dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Barcelona unggul lebih dulu lewat penalti Lamine Yamal di menit ke-40. Rayo menyamakan kedudukan di menit ke-66 melalui gol voli Fran Perez dari situasi sepak pojok. 2 gol Rayo lainnya dianulir karena offside. Hasil ini membuat Barcelona tetap di puncak klasemen dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Musim lalu, Vinicius mengalami kesulitan dalam menjaga performa yang stabil. Ia hanya mampu mencetak 11 gol dari 30 pertandingan La Liga dan kalah sorotan dari Mbappe. Bahkan di ajang Piala Dunia antar klub, kontribusinya minim, hanya mencetak 1 gol. Kondisi ini memunculkan keraguan terhadap penampilannya. Pemain yang sebelumnya dijagokan sebagai kandidat Ballon d'Or itu tampak kehilangan performa terbaiknya. Para pendukung di Bernabeu pun mulai khawatir melihat penurunan tersebut. Namun musim ini situasinya berubah. Dalam 3 laga awal, Vinicius telah terlibat dalam setengah dari total gol yang dicetak Madrid. Penampilannya melawan Mallorca menjadi bukti bahwa ketajamannya telah kembali. Dengan performa Vinicius yang kembali gemilang, Madrid memiliki alasan kuat untuk berharap banyak. Di usia 25 tahun, ia tengah memasuki masa keemasannya. Atletico Madrid masih belum menunjukkan performa terbaiknya di awal musim La Liga 2025-2026. Hasil imbang 1-1 saat menghadapi Alaves di Stadion Mendizorroza membuat mereka mencatat 3 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Meski begitu, pelatih Diego Simeone menegaskan bahwa dirinya tetap tenang dan tidak panik menyikapi situasi ini. Menurutnya, yang terpenting adalah proses perkembangan tim, karena hasil positif akan mengikuti. Saya akan terus bekerja keras dan tetap percaya pada para pemain saya, ujar Simeone. Ia juga menilai bahwa timnya memiliki kualitas untuk tampil jauh lebih baik. Hari ini kami sebenarnya punya peluang untuk menang, tapi masih kurang tajam dan kurang efisien. Anehnya, dalam setiap laga kami selalu mencetak gol lebih dulu,
tambahnya. Kabar mengenai masa depan Gabriel Martinelli sempat mencuat ke permukaan, terutama setelah pemain asal Brasil itu tidak masuk dalam starting 11 saat Arsenal menang telak 5-0 atas Leeds United pada 23 Agustus lalu. Keputusan itu memicu spekulasi bahwa posisinya di tim mulai terancam. Namun, manajer Arsenal Mikel Arteta dengan tegas membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa Martinelli tetap menjadi bagian penting dari rencananya musim ini. Tidak, dia tidak akan pergi kemana-mana. Gabi adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan akan terus menjadi sosok yang sangat berpengaruh di dalam tim, ujar Arteta kepada awak media, menegaskan komitmennya terhadap sang winger. Kai Havertz dipastikan tidak bisa tampil saat laga melawan Liverpool, sementara Viktor Gyökeres akan menjadi andalan di lini serang Arsenal. Namun, ketidakhadiran Bukayo Saka serta kondisi Martin Odegaard yang belum sepenuhnya fit membuat tanggung jawab Gyökeres semakin besar. Seperti yang sudah diketahui, penyerang asal Swedia itu direkrut dari Sporting setelah mencetak 54 gol dalam 52 pertandingan musim lalu. Ia pun langsung menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 2 gol saat Arsenal menang 5-0 atas Leeds United. Meski begitu, Jamie Carragher masih meragukan kemampuan Gyökeres untuk tampil maksimal di laga-laga penting. Saya rasa Anda Havertz tidak cedera, dia akan lebih diprioritaskan untuk menghadapi Liverpool ketimbang Gyökeres, tulis Carragher di Telegraph. Sulit membayangkan, Havertz yang dalam kondisi bugar hanya duduk di bangku cadangan dalam laga besar Premier League atau Liga Champions. Gyökeres mungkin lebih cocok sebagai pelapis. Rodrigo Santar dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini, menyusul posisinya yang tak lagi menjadi pilihan utama di bawah pelatih baru, Xavi Alonso. Spekulasi mengenai kepergiannya pun semakin mencuat. Penyerang asal Brasil tersebut nyaris tak mendapat menit bermain di ajang Piala Dunia antar klub yang berlangsung di Amerika Serikat, yang semakin memicu rumor bahwa ia mungkin akan hengkang dari Santiago Bernabeu. Pada satu titik tampaknya Rodrigo berpeluang melanjutkan karir di Liga Inggris dengan klub besar seperti Manchester City dan Liverpool menunjukkan minat. Meski demikian, menurut laporan terbaru dari media Spanyol, Marca, Rodrigo kini memutuskan bertahan setelah berhasil merebut kembali kepercayaan Xabi Alonso. Pemain berusia 24 tahun itu bahkan tampil sebagai starter dalam laga kedua Real Madrid musim ini melawan Real Oviedo pekan lalu. Kevin De Bruyne dipastikan akan kembali ke Stadion Etihad, namun kali ini bukan sebagai pemain Manchester City, melainkan sebagai lawan. Hasil undian Liga Champions mempertemukan Napoli dengan juara Liga Inggris itu di fase grup. Dilansir dari laman Bein Sports, laga ini diprediksi akan menjadi momen emosional bagi para penggemar City yang akan menyambut kembalinya salah satu legenda mereka ke kandang sendiri. Kembalinya De Bruyne ke Etihad diperkirakan menjadi salah satu sorotan utama dalam gelaran Liga Champions musim ini. Pertandingan ini bukan hanya soal perebutan poin, tetapi juga menjadi reuni penuh kenangan antara sang gelandang ikonik dan klub yang telah ia bela dan besarkan selama lebih dari 1 dekade. Kabar besar kembali menggema di bursa transfer Liga Inggris setelah muncul rumor bahwa striker Newcastle United, Alexander Isak, tengah diincar Liverpool dengan nilai transfer fantastis mencapai 130 juta pound sterling. Isu ini pertama kali dihembuskan oleh mantan pesepak bola sekaligus analis asal Norwegia, Jan Age Fjørtoft, yang menyebut bahwa semua langkah telah diambil untuk mempercepat proses kepindahan Isak ke Anfield. Namun kabar ini mendapat bantahan dari arah lain. Dominic King dari Daily Mail menyatakan bahwa belum ada pembicaraan resmi antara Liverpool dan Newcastle terkait transfer sang penyerang. Dengan adanya pernyataan yang saling bertentangan ini, rumor kepindahan Isak masih menyisakan banyak tanda tanya dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Manuel Akanji masuk dalam daftar incaran terbaru AC Milan menjelang ditutupnya bursa transfer musim panas 2025. Ketertarikan Rossoneri muncul setelah bek asal Swiss tersebut mendapat lampu hijau dari Manchester City untuk meninggalkan klub. Tak sekadar berminat, Milan bahkan sudah mengajukan tawaran resmi untuk pemain berusia 30 tahun itu. Namun upaya mereka gagal setelah Akanji menolak tawaran tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, sang bek memilih untuk menolak pendekatan pribadi dari Milan. Alasannya bersifat olahraga, Akanji ingin tetap bermain di ajang Liga Champions. Sementara itu, AC Milan musim ini dipastikan absen dari kompetisi elit Eropa setelah hanya finish di posisi ke-8 klasemen akhir Serie A 2024-2025.
Selain absennya Milan di Liga Champions, negosiasi kontrak juga menjadi faktor yang membuat Akanji urung pindah ke San Siro. AC Milan berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Lecce pada jornada kedua Serie A 2025-2026, menjadi penembusan atas kekalahan di laga pembuka melawan Cremonese. Penampilan Luka Modric menjadi sorotan, terutama di babak kedua saat ia mulai mendikte tempo permainan, memberikan assist untuk gol Ruben Loftus-Cheek dan menjaga stabilitas tim hingga akhir laga. Kehadiran Samuel Ricci turut memperkuat lini tengah, memberi Modric ruang untuk lebih leluasa mengatur permainan. Kombinasi keduanya membuat permainan Milan lebih terorganisir dan efektif dalam menghadapi tekanan dari tuan rumah. Kemenangan ini memberi Rossoneri bekal positif jelang jeda internasional. AC Milan, klub dari Serie A Italia, berencana menukar penyerang mereka, Santiago Gimenez, dengan striker AS Roma Artem Dovbyk pada bursa transfer musim panas 2025. Namun, rencana tersebut menghadapi sejumlah kendala. Menurut laporan dari Football Italia, baik pihak AS Roma maupun Gimenez belum sepenuhnya yakin untuk menyepakati pertukaran tersebut. Walaupun Milan ingin memperkuat lini serang mereka menjelang awal musim Serie A, proses negosiasinya berjalan lamban. AS Roma masih mempertimbangkan apakah pertukaran ini akan menguntungkan mereka, sedangkan Gimenez disebut belum bersedia hengkang dari Milan. Sejak bergabung dengan Liverpool pada 2022, Luis Diaz menunjukkan bakat luar biasa. Meski demikian, karirnya sempat terhambat oleh cedera bahu, persaingan internal dengan pemain seperti almarhum Diogo Jota, serta ketegangan dengan para supporter pada musim lalu. Situasi ini mendorongnya untuk hijrah ke Bayern Munchen. Proses kepindahannya tidak berjalan mulus karena tawaran awal dari Bayern sempat ditolak oleh Liverpool. Namun, kedua klub akhirnya mencapai kesepakatan dengan nilai transfer sebesar 75 juta euro ditambah bonus potensial 5 juta euro. Bersama Bayern, Diaz memulai babak baru dan langsung tampil impresif di bawah arahan Vincent Kompany, mencatatkan 1 gol dan 2 assist dalam pertandingan debutnya. Ia pun kini memimpin daftar pencetak gol Bundesliga sementara dan menuai pujian atas peningkatan fisik, mental, serta keterampilannya dalam menggiring bola. Pada pekan ketiga Liga Prancis musim 2025-2026, Paris Saint-Germain meraih kemenangan besar atas Toulouse. Di laga ini, João Neves tampil sebagai pahlawan dengan mencetak hat-trick yang membawa timnya meraih 3 poin. Berkat penampilan gemilangnya, Neves dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan rekor istimewa. Mengutip dari SofaScore Football, Neves menjadi salah satu dari sedikit pemain di 5 liga top Eropa sejak musim 2015-2016 yang mampu mencetak hat-trick dalam satu pertandingan sekaligus mencatatkan lebih dari 100 sentuhan bola. Prestasi ini membuat namanya sejajar dengan bintang dunia seperti Lionel Messi dan Neymar, dan bahkan menjadi pemain pertama sejak Messi yang mencetak hat-trick dengan lebih dari 100 sentuhan dalam satu laga. Real Madrid berpeluang mendapatkan bek Liverpool Ibrahima Konate secara gratis pada musim panas 2026 setelah Liverpool gagal memperpanjang kontraknya yang akan habis pada Juni 2026. Liverpool awalnya mencoba menjual Konate pada bursa transfer musim panas 2025, tetapi negosiasi batal karena perbedaan harga antara Real Madrid dan permintaan Liverpool yang terlalu tinggi. Setelah itu, Liverpool berusaha membujuk Konate dengan menawarkan kontrak baru dan kenaikan gaji. Namun pemain asal RB Leipzig tersebut tetap menolak karena sudah menerima tawaran dari Real Madrid untuk bergabung pada musim panas 2026. Dengan situasi ini, Real Madrid diyakini akan mendapatkan Konate tanpa biaya transfer. Manchester United akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini setelah berhasil menumbangkan Burnley. Namun di balik keberhasilan tersebut, perhatian justru tertuju pada Benjamin Sesko. Striker anyar MU ini belum mampu memanfaatkan peluang penting untuk tampil gemilang di depan para pendukungnya.
Meski begitu, pelatih Ruben Amorim meminta para penggemar agar lebih sabar dalam menilai performa pemain muda tersebut. Dia mengakhiri pertandingan dengan kram, benar-benar berada di batas kemampuan fisiknya, sehingga kami memutuskan melindunginya dari penalti. Selain itu, selama pramusim dia belum pernah bermain penuh selama 90 menit, ujar sang pelatih. Penjelasan ini dapat dimaklumi dari sisi kebugaran, namun para supporter tetap merasa khawatir karena kontribusi Sesko masih belum memenuhi ekspektasi. Joan Garcia kini dijadikan sebagai kiper utama, sementara posisi sebagai pelapis masih belum pasti karena Marc-Andre ter Stegen harus absen setelah menjalani operasi bahu. Awalnya, Szczęsny direncanakan menjadi cadangan bagi Garcia, namun proses pendaftaran kontraknya sempat tertunda dan baru saja selesai. Barcelona mengonfirmasi bahwa kiper berpengalaman berusia 35 tahun tersebut sudah resmi masuk dalam daftar skuad dan kemungkinan besar akan menjadi pilihan cadangan saat menghadapi Rayo. Kesempatan Szczęsny untuk terdaftar ini muncul setelah Inaki Peña dipinjamkan ke LJ selama 1 musim. Sebelumnya, Peña menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun bersama Barcelona. Di sisi lain, Oriol Romeu setuju untuk mengakhiri kontraknya lebih awal agar memberikan kelonggaran dalam anggaran gaji klub. Drama transfer kembali memanas di menit-menit akhir bursa transfer, kali ini melibatkan striker berbakat Brentford, Yoane Wissa. Meskipun sang pemain dilaporkan sedang mogok bermain sebagai bentuk tekanan, kepindahannya ke Newcastle United kini terhambat oleh banderol harga sangat tinggi yang dipatok oleh klub Brentford. Situasi ini menimbulkan efek berantai yang cukup krusial karena jika transfer Wissa berhasil terwujud, hal tersebut dapat menjadi kunci penting yang membuka jalan bagi kelanjutan saga kepindahan Alexander Isak dari Newcastle ke Liverpool. Dengan kata lain, proses perpindahan Isak sangat bergantung pada penyelesaian transfer Wissa, sehingga perkembangan terakhir ini sangat dinantikan oleh para penggemar kedua klub.